Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan, saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari penonton, dimanapun Anda berada, kita masuk pada pelayanan doa di sore hari ini. Anda boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, berharap dan percaya kuasa Tuhan menjamah Anda mulai saat ini, menyembuhkan, melepaskan, menjawab, memberi jalan keluar, solusi bagi masalah-masalah hidup Anda. Sebelum kita mulai, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepadamu, memuji memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan Allah serwa sekalian alam, yang menjadikan segala sesuatu menurut rencana dan kehendak-Mu. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Demikian saat ini, hamba-Mu berdoa untuk pelayanan doa di sore hari ini, sampai dengan selesai Engkau Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus beracara saat ini dan substitusi kuasa-Mu, yaitu para malaikat-Mu, untuk mengerjakan kuasa-kuasa yang perlu bagi kekasih-kekasih-Mu saat ini, menjamah hati batin mereka dan membuat mereka percaya dan menolong mereka untuk mengasihi dan mengenal Tuhan lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak, hamba-Mu hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami untuk saat pelayanan doa ini. Demikian hamba-Mu mengucap syukur dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar firman Tuhan saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi Injil Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 yang diberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah firman Tuhan. Kemarin kita sudah melihat firman Tuhan tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kita telah melihat itu, bagaimana dia melakukannya dan mengundang protes dari muridnya atau rasul. Salah satu rasul itu memprotes karena katanya itu pemborosan. Tetapi perempuan ini telah melakukan sesuai dengan tuntutan roh di dalam hatinya. Dia melakukan ini bukan sembarang perbuatan kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini dia lakukan perbuatan yang baik bagiku, bagi Tuhan Yesus. Nah, di sore hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali pertanyaan ini. Yang ketiga, Petrus itu sudah rasa dia mau menangis. Dia terharu, dia sedih. Kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Kenapa gurunya bertanya seperti, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan itu kan maha tahu, dia tahu segala sesuatu, kata Petrus. Jadi intinya saya mau katakan, Anda dan saya tidak bisa mencintai dan tidak bisa mengasihi kalau tidak ada interaksi. Dengar baik-baik, baik Anda maupun saya tidak dapat mencintai seseorang atau mengasihi seseorang kalau tidak ada interaksi. Jadi itu sebuah hubungan pribadi. Masalah cinta, masalah kasih itu menyangkut hubungan pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan, antara dua orang, sepasang kekasih, atau antara orang tua dan anak, antara kakak beradik. Itu ada cinta, ada kasih di situ. Tapi kasih yang dimaksudkan Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sudah berapa tahun mengikuti Tuhan? Masih ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini pemimpin para rasul. Dia pemimpin para rasul dan dia disuruh gembalakan kawanan domba. Ternyata manifestasi daripada kasih yang diharapkan Tuhan kepada Petrus adalah untuk sebuah tugas menggembalakan kawanan domba, yaitu menggembalakan orang-orang Israel dalam tugasnya sebagai rasul dan juga sebagai gembala. Nah, ini penting kita ingat bahwa memang tidak mungkin ada kasih kalau tidak ada hubungan, dan tidak mungkin ada kasih yang dalam kalau Anda tidak melakukan interaksi, apalagi itu dengan Tuhan. Kesulitannya adalah Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata jasmani. Anda tidak seperti saya. Saya dapat melihat aura dan atmosfer ilahi, atmosfer Tuhan, atmosfer Roh Kudus, dan juga atmosfer daripada Allah Bapa di sorga. Saya dapat melihat dan mengenal atmosfer dan energi para malaikat. Mungkin Anda tidak terlatih untuk itu, atau Anda tidak memperoleh karunia atau kekuatan kuasa Tuhan untuk itu, dan mungkin Anda bingung bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Saudara penonton, tidak ada jalan lain untuk mengenal Tuhan selain Anda perlu mengasihi Dia agar mengenal lebih dalam. Ada sebuah interaksi, ada sebuah hubungan yang sangat pribadi. Ini bukan perkara Anda pergi masuk gereja organisasi. Gereja apa Anda? Pentekostal, karismatik, katolik, presbiterian? Itu bukan masalah Anda masuk gereja organisasi, itu berarti Anda mengasihi Tuhan. Bukan. Tetapi menyangkut sebuah hubungan pribadi yang dalam. Semakin dalam hubungannya, berarti semakin besar kasihmu kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saya diberi karunia untuk melihat rohnya. Hampir setiap saat saya dapat melihat rohnya itu, roh Tuhan dalam berbagai bentuk manifestasinya. Apakah dia sebagai Yehova Rafa, Tuhan penyembuh? Apa dia sebagai Tuhan? Dia sebagai Isa Al-Masih, Tuhan kebangkitan dan hidup? Atau dia sebagai Adonai, sebagian Tuhan dan sebagian Allah? Saya bisa melihat itu. Dan saya diberi kasih untuk itu. Nah, Anda juga perlu untuk melihat Dia, dan perlu untuk mengenal Dia, dan Anda perlu mengasihi Dia. Mulailah Anda berdoa dan berhubungan. Ada kalanya saya hanya menyembah Tuhan, sampai roh Tuhan itu semakin dekat, dan Dia bergetar di dalam hati saya, di jantung saya, dan kemudian di seluruh tubuh. Saya rasakan aliran listrik, aliran kuasa itu mengalir di seluruh tubuh, dan di tangan kanan saya, di tangan kiri saya rasakan itu. Saya alami itu. Nah, penonton sekalian, bagaimana caranya Anda mengenal Tuhan lebih dekat? Berarti Anda harus mengasihi Dia. Bagaimana Anda mengasihi orang tua Anda, atau mengasihi anak Anda, atau mengasihi pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, atau juga Anda mengasihi pacar Anda? Bentuknya ada kemiripan. Masing-masing orang-orang itu ada hubungan pribadi dengan Anda. Berarti Anda harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang saya sebut dari yang lalu itu sebagai gereja organisme. Bukan gereja organisasi, artinya hubungan pribadi. Kesalahan-kesalahan kita sering memang menuntut itu jemaat untuk melakukan sesuatu, untuk melayani urusan gereja organisasi, tapi kita membiarkan dan bahkan mengalpakan bahwa setiap orang jemaat itu mereka harus mengasihi Tuhan. Sebab orang itu kalau dia mengasihi Tuhan, ketika ada sebuah godaan karena kasihnya, maka dia itu akan terhindar. Dia tidak akan sanggup melakukan kesalahan itu. Kenapa? Karena kasih itu besar. Bahkan ada tertulis, kasih mengampuni dosa. Kasih itu mengampuni dosa. Apakah engkau mengasihi aku? Demikian perkataan Yesus kepada Rasul Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ia ulang. Apakah ada yang salah? Seperti dikatakannya pada masa muda dia, terserah dia mau kemana-kemana, itu terserah dia. Tapi setelah masa tua, betul-betul Petrus ini melayani Tuhan. Bahkan mati disalib terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Dia tidak mau seperti Tuhan. Jadi dia kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nah, ini penting sekali Anda pahami
Apakah Anda mengasihi Tuhan atau sekedar Kristen? Sekedar Kristen Anda masuk gereja organisasi, atau Anda ingin bertumbuh dalam gereja organisme supaya kuasa Allah, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan substitusi kuasa para malaikat itu bisa melekat pada tubuh Anda. Ketika saya berdoa, saya melihat kuasa-kuasa itu mulai menempel di badan saya, di tubuh saya, bahkan masuk di jantung saya, masuk di otak saya, dan mulai bertambah dan membesar. Nah, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan kita perlukan untuk hidup ini. Sebab tanpa pengurapan khusus, hidup kita ini pasti akan gagal. Kita tidak akan berhasil. Kita pasti akan gagal. Kalau Anda mengasihi Tuhan, ada sebuah hubungan, sebuah interaksi dengan Tuhan yang adalah roh, maka Anda itu pasti orangnya itu akan sangat tenang menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena Anda mengenal Tuhan. Saya sudah bertemu dengan substitusi dari Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dia sebagai Yehovah Rafa, Dia sebagai Adonai, dan lain-lain. Saya sudah bertemu dan bersua. Tapi sampai hari ini, saya pikir, saya analisa lagi. Ternyata saya baru belajar untuk mengasihi Dia. Sulit sekali orang mengasihi Dia kalau dia terorientasi dengan keinginan dan kemauannya. Orang boleh rajin berdoa. Tapi kalau dia terorientasi dengan keinginannya, yang dimintanya itu maunya dia. Tuhan sebenarnya tidak melayani maunya kita. Dia tahu apakah kalau Anda minta uang yang banyak kemudian Anda itu jadi kaya dan apakah Anda akan celaka atau tidak. Dia tahu, dia maha tahu seperti kata Petrus. Tuhan kan tahu segala sesuatu. Dia tahu dan dia menjawab sesuai. Dia tidak akan menjawab sesuatu itu yang kemudian akan mencelakakan Anda. Dengar baik-baik. Semalam saya tegur seorang bapak di Toraja. Masalahnya begini, dia minta tolong saya doakan anaknya yang besok mau dioperasi. Saya pikir, duh bagaimana ini? Terpaksa saya tegur dia agak keras. Kenapa Anda bikin Tuhan itu jadi tukang sampah? Dia terkejut, bapaknya terkejut. Dia bingung maksudnya apa? Maksudnya derajat Tuhan itu ada di bawah dokter. Ini kan gila. Tuhan itu masa di bawah dokter? Tuhan mau jaga dokter operasi. Saya bilang, kalau Anda percaya sekarang hubungi saya, mana anak Anda? Hubungi saya. Apakah Anda percaya Tuhan dapat menyambung tulang? Mau patah 10, mau patah 100? Tuhan dapat melakukan sekejap mata. Tapi di mana imanmu? Dosa dan kejahatan kita kenapa? Karena kita tidak percaya. Orang-orang masuk di gereja banyak yang tidak percaya. Dengar baik-baik. Formalitas ke gereja. Bahkan ada perempuan-perempuan yang datang sengaja untuk menunjukkan gaun yang baru, sepatu yang baru, parfum yang paling terbaru, model anting-anting, model gelang dan juga cincin yang bagus. Dengar baik-baik. Motivasi kerohanian jadi error. Jadi error. Jangan kejar kesenangan kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh dan kasihi Dia. Agar ketika Dia mengasihi Anda, apapun Anda dapatkan. Daud telah mendapatkan hati Allah. Dengar, Daud telah mendapatkan hati Allah. Sehingga Tuhan Yesus harus disebut apa? Yesus anak Daud. Dengar baik-baik. Dia mendapatkan hati Allah bagaimana? 7 kali dia datang ke hadirat Allah, 7 kali setiap hari. Dia berdoa dan menyembah 7 kali setiap hari. Padahal posisinya juga sebagai raja. Sibuk sekali. Sedangkan cuma lurah, cuma camat, sudah sulit diketemukan. Pagi-pagi saya datang, kepala dinas saya tidak ada lagi. Kenapa? Sudah pergi Pak, sudah mau berangkat. Ya, sulit. Tetapi Daud yang raja 7 kali datang kepada Tuhan setiap hari untuk berdoa. Bukan 5 waktu, tapi 7 waktu. Penonton sekalian, tidak ada jalan lain Anda harus mengasihi Tuhan. Mendapatkan hatinya. Ada kalanya hati saya sering koyak. Karena saya dapatkan saya kurang mengasihi Tuhan. Saya sudah berhubungan lama, puluhan tahun. Tetapi saya dapati saya kurang mengasihi Tuhan. Mungkin Anda kalau belajar, Anda bisa mungkin lebih baik dari saya. Jadi, penting sekali Anda mengasihi Tuhan. Keterikatan hati dengan roh Tuhan itu penting sekali. Saya sering mau kemana-mana itu roh itu bicara, kasih tahu.
Ada kalanya orang bilang, hujan ini, mau hujan. Sudah hujan semua ini, mau keluar. Saya bilang tidak, ini tidak hujan. Tidak akan hujan. Ya seperti itu, walaupun semua gelap, tidak hujan, tuh hujan tidak turun. Kita itu manusia rohani harus percaya Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda berdosa. Dan orang yang tidak percaya Tuhan tidak ada tempat di surga. Dengar baik-baik. Walaupun 1.000.000 kali Anda masuk gereja organisasi, walaupun Anda menyandang gelar penatua, pendeta, pastor, tapi kalau Anda tidak percaya Tuhan, tidak ada Anda di surga. Dengar baik-baik. Sekarang masih ada waktu Anda untuk percaya kepada Dia. Caranya kasihi Dia. Daud hanya mengasihi Dia, menyembah Dia. Daud pakai kecapi menyembah Dia. Dan yang terjadi, Tuhan berjanji kepadanya, 1.000 keturunanmu tetap akan ada di takhta. Ya benar. Yesus disebut sebagai apa? Anak Daud, bukan anak Abraham. Bukan anak Yakub. Dan bukan anak Ishak. Tapi dia disebut sebagai anak Daud. Karena Daud telah memperoleh dia memang betul-betul sangat memelas hati Allah. Dia telah minta belas kasihan yang sangat. Dan dia telah berhubungan, berinteraksi dengan baik. Dan karena kasihnya kepada Allah, dia telah mendapatkan hati Allah. Belum terlambat bagi Anda. Kalau Anda tidak dapat mengasihi Tuhan, bagaimana Anda percaya? Kalau Anda tidak percaya, bagaimana Anda nanti di surga? Tidak mungkinlah. Tidak ada janji-janji lain. Gereja organisasi tidak bisa menolong Anda. Hubungan Anda pribadi dengan Tuhan, itu yang menolong Anda. Itu yang menolong Anda. Kenapa? Anda akan menerima petunjuk. Petunjuk-petunjuk dalam hati Anda, dan mungkin Anda perlu belajar. Sebab ini belum terlambat Anda belajar untuk menjadi orang yang percaya Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong Anda. Roh Tuhan akan bekerja untuk Anda saat ini dan mulai menjamah hati batin Anda untuk Anda mulai belajar mengasihi Tuhan. Kenapa Anda harus mengasihi Tuhan? Karena bukankah Dia telah menebus Anda, menebus setiap kita? Bukankah Ia karena dosa-dosa dan kejahatan kita yang berlaku itu sampai hari ini dan sampai akan datang, itu Dia telah menebus dosa kita, kejahatan-kejahatan kita yang hebat. Apa yang Anda lakukan? Tuhan telah menebus itu dengan harga yang tuntas. Darahnya telah dicurahkan untuk semua kita. Anda harus mengasihi Dia. Mukanya, wajahnya hancur. Kaki dan tangannya itu dipaku. Rasa sakit yang sangat. Dia menjerit kesakitan. Karena Tuhan itu dalam daging manusia. Ini yang luar biasa, sakit sekali. Dia kepayahan untuk memikul salib itu. Dia jalan juga jatuh. Harus ada yang tolong memikul salibnya untuk membawa sampai di bukit tengkorak itu. Nah, penonton sekalian, dengan dasar ini saja, engkau harus mengasihi Tuhan. Sampai hari ini engkau masih bernafas dan hidup, engkau harus mengasihi Tuhan. Berdoalah dan menyembah Dia dalam roh. Karena Allah kita roh. Allah kita bukan huruf-huruf yang mati. Allah kita bukan kata-kata yang kosong. Dia mengandung kuasa, kumparan kuasa yang maha dahsyat yang telah menciptakan alam semesta dan jagat raya. Ada bermiliar triliun planet yang ada. Sampai hari ini tetap ada yang baru planetnya. Setiap saat itu ada yang baru. Betapa luasnya alam semesta dan jagat raya ini. Dia yang ciptakan. Dan kita masih bisa bernafas dan hidup. Dia juga yang atur semuanya. Nah, perlulah Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, apa yang Anda harapkan pasti terjadi. Daud hanya harapan yang sederhana. Dia sebagai mantan gembala domba, kambing, kemudian jadi gembala Israel. Dia jadi raja atas Israel. Itu yang lantik, yang angkat itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mengurapi dia sebagai raja. Dia berpikir sederhana, tetapi Tuhan memberi lebih. Kenapa? Karena dia dari hari ke hari, jam ke jam itu menyembah Tuhan. Dia datang dengan kusuk kepada Tuhan, dan dia mau dengar suara Tuhan. Banyak bagian dalam Mazmur itu ditiupkan oleh roh Tuhan. Dan dia itu menulisnya. Saya kira ini saja firman Tuhan ini. Mari Anda mulai belajar mengasihi Tuhan. Agar ada prospek ke depan. Sebab orang yang tidak percaya Tuhan tidak ada di sorga. Di sorga itu tempat orang-orang percaya kepada Tuhan.
dan bukan orang-orang yang tidak percaya, walaupun Anda mungkin menaati hukum perpuluhan. Kalau Anda juga mungkin berbahasa roh, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan dan berjalan menurut petunjuk Tuhan. Sehingga Anda hidup sesuai rencana Tuhan dan mempercayai Tuhan. Saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefran Tekumansang. Dan masuk dari layanan telepon WhatsApp dari Bapak Hani. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bro Hani, bagaimana kabarnya? Saya mau tanya nih terkait dengan nih air yang didoakannya yang lewat video yang Bapak kirim ke saya itu. Iya. Gimana? Iya, apakah saya bisa contohnya nih air galon ya? Tadi kan saya pakai bisa. air aqua yang botol kecil. Bisa. Air galon 1 galon. Bisa. Yang 19 liter ya? Iya. Silakan. Hanya putarannya itu mungkin 4 kali lah. Putaran doa 4 kali di kutub utara, selatan, timur, barat. Saya mencoba besok. Iya, oke. Silakan. Saya boleh. mencoba besok lewat. Iya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati Bro Hani ya. Bapak saya memberkati pelayanannya. Iya. Ya, dan kami membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp di 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Tekumansang. Ya, Anda yang ingin mengasihi Tuhan, Anda yang berharap untuk mengasihi Tuhan, dan ternyata Anda juga bingung bagaimana caranya. Saya minta saat ini Anda boleh pegang ubun-ubun Anda dengan tangan kanan seperti ini. Pegang dengan tangan kanan seperti ini. Ya, Anda pegang dengan, tolong Anda imani. Anda imani saat ini kuasa Tuhan masuk ke otak Anda, mulai dari otak tengah, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Tolong Anda imani kuasa Tuhan bekerja saat ini. Yesus Tuhan, jamah mereka yang ingin berhubungan pribadi dengan Engkau, yang mau menyembah Engkau dan berinteraksi dengan Roh-Mu, tolong Tuhan. Tuntun mereka agar dapat mereka mendengar Roh-Mu, berbicara dan memberi petunjuk kepada mereka. Tolong mereka agar dapat mengasihi Engkau Tuhan, Tuhan yang adalah Roh. Engkau tolong mereka, buka jalan dan nyatakan dirimu atas kekasih-kekasih-Mu ini. Nyatakan dirimu Tuhan, nyatakan dirimu, tunjukkan kepada mereka dirimu dan kemahakuasaan-Mu, tunjukkan kepada mereka kemahabesaran-Mu, agar nyata kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan atas mereka yang mau berinteraksi dengan Engkau Tuhan. Tolong jamah hati mereka, pikiran dan juga tubuh jasmani mereka, mampukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, Anda mungkin berpikir simpel. Saya dulu mulai belajar itu duduk bersila. Sampai kaki saya itu seperti ada punuk. Ada benjolan besar. Karena saya sering itu duduk. Kemudian bayangkan lantai yang saya duduk itu berpuluh tahun itu, kemudian dia masuk ke dalam. Mengikuti bentuk kaki saya. Ini saya mau bayangkan bagaimana Anda harus mencari Tuhan. Mungkin Anda tidak perlu bersila seperti itu. Anda duduk saja di kursi dengan santai, arahkan hati kepada Tuhan dan mulai menyembah Dia. Nanti saya rencana akan memberi petunjuk. Saya mau untuk mengarahkan Anda di YouTube saya, nanti saya akan isi dengan cara itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Anda boleh mengalir menurut roh, irama roh. Sehingga apapun yang Anda harapkan bisa terjadi, termasuk kesembuhan, pelepasan, berkat, kemujuran, keberuntungan, dan juga damai sejahtera, sukacita, penjagaan, pemeliharaan Tuhan, dan lain-lain boleh terjadi atas hidup Anda. Saya kira demikian. Tuhan memberkati.
Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Alex Alexia. Shalom Bapak Pendeta, selamat petang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, amin. Ya, terima kasih Bro Alex dari Tawau, Malaysia. Tuhan memberkati Bro Alex, istri dan juga anak-anak. Tuhan memberkati juga usaha untuk hidup benar dan juga takut akan Tuhan yang diupayakan Bro Alex. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, masuk dari layar telepon langsung. Ya, shalom. Ya, dengan siapa? Ya, dengan siapa dari Pekanbaru? Ya, halo, dengan Bapak siapa? Ya, halo, dengan Bapak siapa? Ya. Ya. Dengan Bapak siapa ini? Ya, shalom, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Martinus Sibuat dari Pekanbaru. Bapak Martin. Ya, dari Pekanbaru. Gimana? Apa yang mau didoakan, Bro? Ini Pak, Bapak saya sakit. Jadi tolong didoakan lah Pak. Sakit apa? Sakit asam urat Pak. Ada di situ bapaknya? Bengkak. Ada di situ bapaknya? Ada Pak. Oke, mana yang sakit pegang dengan tangan kanan. Sudah? Arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tolong diimani, lemaskan otot, dan juga rilekskan saraf. Anda juga yang sakit asam urat, pegang dengan tangan kanan. Jika kedua kaki, rangkul kedua kaki sekaligus dengan tangan kanan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau jama kekasihmu yang di Pekanbaru. Bapak dari kekasih Martinus engkau jama dan sembuhkan. Sembuhkan dari asam urat. Sembuhkan dari asam urat, rasa sakit dan nyeri karena asam urat hilang. Digit asam pada urat turun dan normal. Turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Turun dan normal dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang. Terima dengan iman. Berpikir kuasa Tuhan masuk di bagian-bagian itu dan membuat sakitnya hilang saat ini. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ya, halo. Gimana? Coba dicek. Iya. Gimana? Coba dicek. Iya Pak. Gimana? Coba dicek. Ini ada satu. Tuh. Ya. Gimana? Halo Bapak, bagaimana? Iya. Iya Pak. Ya, bagaimana Pak? Tolong dicek bagaimana sekarang. Masih bengkak Pak. Masih ada Oh, bengkak bukan sakit ya. Pegang dengan tangan kanan, pegang sekali lagi. Di bagian mana yang bengkak? Udah Pak. Bagian mana yang bengkak, Bro? Lungkurnya Pak, sebelah kanan. Sebelah kiri. Apanya? Lungkurnya. Apa? Oh, dengkul. Oke, pegang dengan tangan kanan. Sudah? Udah Pak. Tuhan Yesus engkau jama kekasihmu ini dan sembuhkan bagian lutut, dengkul yang dalam nama Yesus sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Dan juga bengkaknya turun. Turun di dalam nama Yesus. Turun di dalam nama Yesus. Turun di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima dengan iman. Bengkaknya mulai turun. Terima dengan iman. Terima. Anda juga yang punya tofi. Bengkak karena asam urat. Pegang dengan tangan kanan dan imani. Bengkaknya turun. Turun. Turun dan normal di dalam nama Yesus Tuhan. Rasa sakitnya hilang. Sembuh. Ringan dan normal. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo? Ya, halo Pak. Ya, gimana? Coba diperiksa. Halo Pak. Gimana? Ya. Ya, Bapak, bagaimana Bapak? Yang dicek bagaimana itu? Bagaimana dengkulnya? Bisa. Gimana? Ya, Bapak bagaimana? Iya Pak. Tinggal bengkaknya aja Pak.
Sakitnya sudah tidak ada. Sakit sudah mulai hilang. Mana bapaknya? Saya mau ngomong langsung saja. Jangan pakai perantara begini. Coba mana bapaknya? Saya mau ngomong. Halo, Pak. Ya, pegang dengan tangan kanan dengkulnya. Udah, Tolong diimani, ya. Pak. Udah. Tuhan Yesus engkau jamah. Tambahkan imannya dan buat bagian yang bengkak di dengkul susut dan hilang dalam nama Yesus. Bagian yang bengkak di dengkul kiri susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang. Susut dan hilang. Susut dan hilang. Susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Ya, halo? Ya, halo, Pak. Ya, gimana? Bisa. Biar kutanya dulu ya, Pak ya. Sudah? Biar kutanya dulu sama bapaknya ya, dengan mantannya. Gimana, Bil? Ya, ya Bapak, bagaimana? Ya, biar kutanya dulu dengan mantannya siapa? Apa? Ingin katanya, Pak. Ingin. Dia sementara tanya. Ingin katanya, Pak. Sudah, energinya sudah masuk, bengkaknya sudah mulai turun. Coba lihat itu. Udah agak mending, Pak. Sudah mending. Tetap pegang dengkul kiri itu dengan tangan kanan sambil saya berdoa yang lain, ya. Iya, Pak. Nanti saya hubungi sebentar di WhatsApp, ya. Oke. Tuhan berkati. Ya, yang Anda butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda masuk telepon langsung di WhatsApp. Silakan Anda masuk dan telepon langsung di WhatsApp. Sambil menunggu telepon masuk, mohon Anda membuka saluran YouTube dari PS Leveren Takumansang. Di sana ada seorang ibu yang mengalami sakit payudara, mendapatkan benjolan sebesar kelereng di payudaranya, dan saat didoakan, ibu itu hanya dalam hitungan detik dia meraba kembali payudaranya. Ternyata benjolan tersebut telah hilang. Pak Pendeta, kenapa ini bisa terjadi dalam sekejap terhadap ibu ini? Padahal dia menderita benjolan sebesar kelereng di payudara kurang lebih 4 tahun dan sudah mulai merasakan rasa sakit menusuk di bagian payudaranya. Ya. Yang pertama kan dia percaya, dia beriman. Biasanya kalau Anda juga beriman, apapun itu sederhana, simple. Mau Anda buta, tuli, gagu, lumpuh, atau apapun juga itu simple. Atau tumor kanker atau benjolan apa saja, itu simple sebenarnya kalau Anda percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ini masalahnya. Saya sendiri sebagai yang berdoa, saya percaya 100%. Saya mau dalam hitungan 1, 2, 3, selambat-lambatnya 30 detik atau setengah menit, itu sudah selesai. Cuma yang membuat itu lambat, iman orang. Iman orang yang membuat itu lambat. Bisa saja dia kurang yakin, kurang percaya, atau tidak percaya, itu membuat masalah. Artinya apa? Kuasa itu tidak bisa masuk dengan cepat, dia terhalang. Ada kalanya ketika orang buka hati dan imani, tiba-tiba saja matanya yang bermasalah langsung melihat lagi. Kemudian telinganya yang tuli langsung mendengar kembali. Tetapi kalau dia tidak percaya, saya mau ulang-ulang doanya itu bisa lama, itu dia terulang-ulang sampai kalau orang itu ada sedikit saja iman, itu bisa jadi, walaupun saya harus berdoa ulang-ulang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, masuk lagi dari WA. Ya. Shalom Bu, dengan Ibu siapa? Anita Di mana? di Bandung. Bandung. Ya, gimana Bu? Apa yang mau didoakan? Ini ada teman saya sakit mata, ingin didoakan. Mana temannya? Mana? Ya, halo, selamat Pak Pendeta, selamat sore. Namanya siapa Bu? Ini Yeni Arigula. Siapa? Yeni Arigula. Yeni.
Regina. Iya. Oh ya, Niari gitu. Janiari. Oh ya. Ibu Iya. matanya sakit Iya, apa, iya, Bu? Pak. Matanya sakit apa? Enggak tahu Pak, udah 3 hari kan udah merah banget sebelah kirinya, tapi udah dikasih obat tapi masih belum sembuh. Oke, pegang. Penglihatannya buram nggak? Penglihatannya buram Iya. nggak, Bu? Hah? Iya Pak. Oke, pegang mata kiri dengan tangan kanan. Tolong imani ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, engkau Iya, Pak. jamah kekasih-Mu ini untuk mata kiri yang buram dan juga merah. Iritasi engkau jamah dan sembuhkan. Masalah di mata hilang dan merah di mata kiri hilang dan juga penglihatan terang dan jelas. Terima dengan iman. Terima kuasa Tuhan masuk di mata kiri ibu saat ini dan membuat merahnya hilang, juga buramnya hilang, mata terang dan jelas. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek, Bu. Udah masih mending Pak, masih mending. Sudah mending maksudnya. Buramnya bagaimana? Masih ada enggak? Ya. Enggak Pak. Sudah enggak ada. Merahnya bagaimana? Masih ada enggak? Sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Cuman masih merah. Ya, pegang lagi dengan tangan kanan. Jamah dan sembuhkan mata kirinya yang merah. Terima kasih engkau telah membuat mata yang buramnya jelas dan terang, tetapi buat mata yang merah normal, sejenis masalah, bakteri engkau jamah dan buat keluar dari lensa mata. Di dalam nama Tuhan Yesus, mata yang merah menjadi putih bersih dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo Bu. Periksa lagi matanya. Halo. Gimana? Periksa matanya. Iya jelas Pak. Sudah jelas? Oke. Sudah Pak, makasih Pak. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bu, bukan kepada saya. Saya yang berdoa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Ibu berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Bagi Anda yang tadi masuk lewat WA, silakan Anda masuk kembali karena tadi menerima telepon lewat WA. Jadi silakan Anda untuk mengulangi lagi. Dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan, mohon untuk langsung mendoakan lewat WA. Ya Mas. Ya, shalom. Ya, dari mana? Dengan siapa ini? Ini dari Pak Yohanes. Pak siapa? Ya, dari mana, Bu? Pak? Iya. Dari mana? Ini dari Kalimantan Tengah. Saya lagi di kapal ini, Pak. Di kapal. Oh ya. Iya, saya kerja di kapal. Apa yang bisa dibantu, Bro? Ini saya mohon Pak Pendeta didoakan telinga saya sebelah kanan bocor dan ada gangguan pendengaran. Oh ya, tutup dengan tangan kanan. Salah satu jari Anda, jari di tangan kanan, jari misalnya jari telunjuk, tutup lubang di telinga kanan, tutup lubangnya dengan jari. Sudah? Oh iya, siap-siap Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus, tolong imani ya, relax. Tuhan Yesus engkau jamah. Roh tuli di telinga kanan keluar dalam nama Yesus. Pendengarannya normal, pendengaran telinga kanan normal, gendang telinga normal, dan gangguan pendengaran hilang dalam nama Yesus. Pendengaran telinga kanan normal 100% di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Kuasa Tuhan masuk di telinga Anda, melakukan penyembuhan tuntas dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bro Yohanes. Iya. Gimana telinga kanannya? Tutup dulu telinga kiri. Saya mau bicara. Tutup. Ya, gimana telinga kanannya? Iya. Gimana telinga kanannya? Iya. Bisa dengar suara saya? Sudah? Iya, saya dengar. Ya, oke. Berterima kasih Tuhan kepada Tuhan yang sudah
menyembuhkan telinga kanan Anda yang terganggu pendengarannya. Tuhan Yesus memberkati Anda Ya, dalam terima tugas kasih, Pak pekerjaan. Pendeta. Oke? Amin, amin. Iya. Amin, amin, Pak Pendeta. Iya. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang kemarin telah mengirimkan kesaksian Anda, dan kesaksian Anda tersebut telah memberkati banyak orang. Jadi kami mengharapkan bagi Anda yang telah menerima jamahan Tuhan lewat pelayanan doa di Facebook ini, silakan Anda mengirimkan kesaksian Anda di kolom komentar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, jika Anda butuh pertolongan Tuhan, Anda hubungi sekarang lewat WhatsApp saya. Silakan Anda hubungi, saya akan melayani Anda. Yang pasti tolong Anda imani agar kuasa Tuhan bisa bekerja dan dalam hitungan detik Anda sembuh. Ya, saya kira demikian. Silakan. Ya, dari kolom komentar dari Sumpit Unduk. Shalom Pak, tolong doakan anak saya Pak. Umur 12 tahun masih belum boleh bercakap. Nama anak saya Deminex Ubit. 12 tahun boleh bicara, gagu ya. Kasih keluar lidahnya. Ujung lidah pegang dengan tangan kanan. Sudah? Tuhan Yesus, Engkau jamah. Engkau jamah anak dari kekasih-Mu yang bermasalah. Roh gagu keluar daripadanya dalam nama Yesus Tuhan. Roh gagu, terima dengan iman. Kuasa Tuhan masuk di lidahnya, di kerongkongan tenggorokannya. Roh gagu mundur dari anak ini di dalam nama Yesus. Roh gagu mundur dari anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan ia boleh berbicara. Kuasa Tuhan masuk ke lidahnya dan ke mulut bibirnya, kerongkongannya, tenggorokannya, pita suaranya. Menjamah ia saat ini. Api Roh Kudus menjamah dan membakar dan mengeluarkan roh gagu dari anak ini saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan dia boleh berbicara kembali saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, masuk lagi dari telepon WhatsApp. Ya, shalom Bapak. Shalom Pak. Ya, dengan siapa, dari mana? Kolesterol tinggi. Dari mana, dengan siapa ini? Tolong dong didoain. Iya, saya akan berdoa. Dari siapa ini dan dari mana? Jimmy, Bekasi. Ya. Apa? Halo. Jimmy. Jimmy. Dari mana? Halo, Bekasi. dengan Oh ya. Jimmy Kolesterol tinggi ya? di Bekasi. Oke. Pegang Iya. Pegang bagian belakang leher Anda dengan tangan kanan. Sudah? Apa Pak? Bagian belakang leher. Tengkuk Anda pegang dengan tangan kanan. Sudah? Anda juga yang kolesterol tinggi. Pegang bagian tengkuk Anda dengan tangan kanan. Yesus Tuhan jamah. Anda mulai berpikir rileks, lemaskan otot, berjimi, dan Anda pun yang lain, yang kolesterol tinggi mulai berpikir, kuasa Tuhan saat ini masuk di tubuh Anda, di organ tubuh dan juga di darah Anda, dan membakar kolesterol yang berlebihan, termasuk kolesterol jahat di tubuh Anda terbakar saat ini, terbakar oleh api Roh Kudus, terbakar oleh api Roh Kudus, api kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan membuat kolesterol normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Api Tuhan membakar darah, membersihkan darah dari kolesterol jahat dan juga kolesterol secara umum turun dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Ya, Bro Jimmy. Halo, Bro Jimmy. Halo. Ya, gimana? Ya, lumayan enak. Ya, Anda terima dengan iman, kolesterol Anda sudah turun. Tadi badan rasa panas? Iya, terasa agak hangat ke dalam. Iya, dia masuk di darah dan membersihkan darah dari kolesterol jahat dan kolesterol yang lebih itu.
Terima dengan iman, Anda disembuhkan Tuhan. Tuhan memberkati Bro Jimmy yang di Bekasi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya gimana Ibu? Apa yang mau didoakan Bu? Apa yang bisa didoakan ini? Mau didoakan apa? Yang mau didoakan apa Bu? Ya, Ibu, apa yang mau didoakan? Pak Pendeta ada di sesak nafas, ada berdebar-debar, dan ada Oke. Anda pegang dadanya dengan tangan kanan dan rileks. Tolong lemaskan otot Anda, Bu. Lemaskan otot Anda. Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan ia. Anda mulai berpikir kuasa Tuhan masuk di empedu dan masuk di dada, membersihkan dada dari roh sesak nafas. Api Tuhan turun saat ini, membakar dan membuat roh sesak nafas keluar daripadanya, dan dada dan jantung yang berdebar juga sembuh dalam nama Yesus. Termasuk batu empedu engkau bakar, Roh Kudus Tuhan dan malaikatmu Tuhan membersihkan empedunya dari kristal-kristal yang ada, hancur dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Yahimia sanaya wasadin, Yehova Rapa, Ruah Hasana wastakiminata, engkau jama dan sembuhkan kekasihmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Ibu Dica tolong dicek. Dadanya gimana? ringan. Sudah ringan. Sekarang di lever di sekitar batu empedu itu, di empedu rasanya gimana tadi? Panas? Ya, Pendeta. Yang di sekitar batu empedu bagaimana? Di empedu bagaimana tadi rasanya? Panas, hangat? Sesak nafas, Pak Pendeta. Ada berdebar-debar, ada masuk empedu. Sekarang Ibu, saya sudah berdoa, tolong Ibu terima dengan iman. Sekarang dadanya bagaimana? Dadanya bagaimana? Sesak atau tidak? Mendingan. Sudah ringan. Nah, Iya, dada berdebar, jantung berdebar bagaimana? Masih. Pegang dengan tangan kanan jantungnya. Pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, engkau jamah jantungnya. Tolong beri ia iman untuk menerima kesembuhan saat ini. Baik di jantung maupun di empedu. Kristal di empedu hancur dan jantungnya normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Detaknya normal. Pembuluh arteri terbuka. Darah yang kental menjadi encer. Sembuh ringan dan juga kuasa-kuasa jahat aku perintahkan keluar. Keluar dari jantungnya di dalam nama Yesus. Asanaya lahimi asadaya. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya gimana Bu? Jantungnya gimana? Mendingan. Bukan mendingan Bu, jangan pakai bahasa itu, bikin bingung itu. Sudah masih berdebar atau tidak? Itu saja jawab. Sudah, iya oke. Berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang pegang levernya. Empedu itu di lever, itu ada di lever. Rusuk kanan bawah ke arah perut dengan tangan kanan, pegang. Tuhan Yesus engkau jamah. Sekali lagi hambamu perintahkan. Batu kristal di empedu hancur dan keluar. Hancur dan keluar, terurai di dalam nama Tuhan Yesus. Batu kristal di empedu hancur dan keluar. Api romo membakar kristal di empedu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya gimana Bu? Ya, Pendeta. Sudah. Oke, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan Ibu. Tuhan memberkati. Iya. Dengan Ibu siapa dari mana? Ini dengan Ibu Liang. Ibu siapa? Dari mana Bu? Dari Nia Selatan. Nia Sumatera Selatan. Utara. Apa yang mau didoakan Bu? Ini mau minta dukungan apa? Apa yang mau didoakan? Kecil masih mulai. Ya, masih belum kuat.
Terus kadang dia kayak putaran begini. Tunggu. Kayak kejang, tapi dia bukan kejang. Ibu, tolong kasih pelan suaranya. Maksudnya kasih kuat volumenya, tapi bicaranya agak pelan. Saya mau dengar ini. Apa ini? Coba. Apa, Pak? Ya, ulang. Apa yang mau didoakan? Oh, mau minta dukungan doa buat anak saat Untuk dia siapa? umur 9 bulan. Oh, 9 bulan. Tapi dia lambat penglihatan, pendengaran, pengucapan, kekuatan otot-otot tubuhnya belum kuat juga. Oh ya. Oke. Tutup matanya dengan tangan kanan, Bu. Tolong Ibu imani kuasa Tuhan turun saat ini dan menjamah anak Ibu. Tolong Ibu, Ibu imani kuasa Tuhan turun saat ini, terima dengan iman. Ya himinata sandabaya, pegang matanya dengan tangan kanan. Tutup. Asadaya lakaya dan naderabaya. Engkau jama turun saat ini atas anak daripada kekasihmu ini, menyembuhkan ia. Matanya jelas dan terang. Demikian otot-ototnya kuat dalam nama Yesus. Otot-otot di seluruh tubuh, kaki, tangan, dan badan kuat, termasuk otot leher di dalam nama Yesus. Dan otaknya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Yahweh asana wasakiminata. Ardanaya lakaya dayevarapa. Engkau jama dan sembuhkan anak ini. Buat ototnya kuat. Terima dengan iman. Ototnya kuat. Saraf-sarafnya normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Matanya terang. Otaknya normal. Dan juga otot-ototnya kuat dan normal. Terima dengan iman. Turun kuasamu. Turun menjama anak ini saat ini. Di dalam nama Yesus. Kekurangan dan cacat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana, Bu? Ini bayinya. Keadaannya seperti apa sekarang? Kuat. Ada perubahan? Masih belum, Bu. Tunggu dulu. Ibu, bukan begitu. Ibu sekarang terima dengan iman doa tadi. Terima dengan iman doa tadi. Ibu jangan murung. Ibu jangan murung. Terima dengan iman. Karena yang namanya doa adalah pekerjaan rohani. Pekerjaan rohani harus diterima dengan iman, bukan dengan pikiran dan perasaan. Ibu ngerti? Ibu masuk di YouTube saya, ikut doa air putih, dan kemudian digosok di tubuh anak ini. Kemudian doa pengikatan dan pengusiran roh jahat, Ibu ikuti ulang-ulang, dan dekatkan pada ini terutama di bagian otak. Bisa dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Iya. Ibu masuk saja di YouTube, ikuti doa-doa itu. Nanti kalau ada apa-apa, kirim pesan lagi ke saya. Dalam 3 hari setelah ini tolong kirim pesan ke saya. Oke, Tuhan memberkati. Ya, Anda juga yang tadi yang sakit asam urat, boleh ikut doa asam urat yang ada di YouTube. Boleh ikut doa asam urat, dan jangan lupa untuk meng-subscribe YouTube saya. Anda boleh ikuti doa asam urat dan juga doa menghilangkan rasa sakit dan nyeri. Ya, masuk lagi dari layanan telepon WhatsApp. Ya. Shalom, Ibu. Halo. Shalom. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, halo. Dengan Bapak siapa dari mana? Bu penyakit gula. Tinggi kadar gula. Dengan siapa dari mana ini? Dengan Bapak siapa ini? Bapak Banjar Kenting, Kalimantan Tengah. Dari mana? Oke, pegang pankreasnya, Pak. Banjar Kenting. Oke, pegang pankreasnya, Pak, dengan tangan kanan. Bapak tahu tempat pankreas itu di mana? Di mana pegangnya? Pankreas, Pak. Pankreas Bapak dipegang. Di perut itu, dari tengah, garis tengah itu antara pusar dan ulu hati. Coba lihat di layar itu. Ini pusar dan ulu hati tengah begini, kemudian ke kiri. Karena dia agak ke kiri itu pankreas. Sudah? Pegang dengan tangan kanan. Sudah? Tolong imani, rilekskan saraf dan lemaskan otot.
Tuhan Yesus, Engkau jamah dan buat pankreas yang rusak sembuh, menghasilkan insulin, dan buat gula darah normal. Gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Gula darah normal dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan membakar seluruh darahnya, membuat kekentalan darah normal, darah yang hitam menjadi merah, dan kadar gula dalam darah normal. Kadar gula dalam darah normal. Darah dibersihkan dari kelebihan gula darah. Dan juga Engkau jamah pankreasnya dan sembuhkan saat ini, agar pankreas sembuh dan normal, menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan masuk di pankreas Anda, menyembuhkan dan masuk di seluruh darah Anda dan membersihkan kelebihan gula dari darah dan membuat darah yang kental menjadi encer. Terima dengan iman. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo, Bro. Ya, Gimana yang Anda rasakan? kadar gulanya Tunggu dulu. Tadi sudah berdoa, apa yang Anda rasakan sekarang? Ya, halo Bapak. Apa yang dirasakan saat doakan Bapak? yaitu gula, karena kadar gulanya tinggi, Bu. Ya, tapi saat doakan apa yang Bapak alami? Ya, sudah. Nanti sebentar saja saya hubungi lagi Anda. Kirim lagi pesan di WhatsApp, kasih tahu gula darahnya itu. Kalau berdoa, Bro, itu proses rohani, pekerjaan rohani. Diterima dengan iman, jangan dengan pikiran dan perasaan Anda. Nanti saya doa ulang-ulang nggak jadi itu. Oke, terima saja dengan iman. Sebentar saya hubungi Anda di WhatsApp atau Anda hubungi saya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara penonton, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki sakit pergumulan baik dia itu asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung, atau yang ada bermasalah di paru-paru, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah dimaksud, dan juga ada doa air putih untuk obat. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti doa air putih tersebut, bila dengan iman, ada seorang bapak yang mengikuti doa itu dengan iman, airnya bisa sampai guncang sendiri di dalam botol. Dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah terberkati lewat pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan kami. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari ingin memberkati pelayanan kami dengan mendonasi atau berpartisipasi, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon di nomor 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor tersebut. Bagi Anda yang mengirimkan doa di kolom komentar, mohon Anda untuk stay di tempat, karena saat didoakan ada instruksi dari pendeta untuk Anda lakukan. Jadi mohon bagi yang mengirimkan doa di kolom komentar untuk tetap berada di siaran langsung kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, dan dari Bapak Sumpit Undup, saya keluar kota Pak, anak saya di rumah. Mohon doakan anak saya Pak. Saya percaya iman saya, percaya doa Bapak. Saya sekarang jauh dari anak saya. Mohon doa
untuk anak-anak saya. Dia tidak bisa bicara. Namanya di Deminex Ubit. Ya, Anda penting sekali kalau Anda tidak ada di tempat itu, kasih tahu posisi dengan jelas. Agar instruksi itu saya rubah, posisi instruksi saya rubah. Kan ini fleksibel, no? Jadi tolong Anda beritahu dengan jelas. Sebab itulah saya bilang kalau mau minta pertolongan kepada Tuhan, Anda mengirim pesan, minta didoakan, tolong yang teknis. Jangan misalnya Anda cuma bilang, saya sakit, tolong doakan. Lah, itu kan harus jelas, teknis jelas. Saya juga minta sesuatu dari Tuhan, itu harus teknis dan jelas. Tidak boleh samar. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, masuk dari telepon WhatsApp. Shalom. Shalom, Bu. Ya. Ya, shalom. Dengan Ibu siapa dari mana? Rizka Bursembiring di Kalimantan. Ya, apa yang mau didoakan, Bu? Sebenarnya normal semua, tapi aku ini separuh ini sakit. Saya akan mau gejala stroke, tapi ku cek semua normal, gula darah normal, Ya. kolesterol normal, asam urat normal dan tensi juga. Sama Sebelah mana yang tensi sakit, Bu? juga. Sebelah kiri, Pak Pendeta. Tangan kiri. Ya, sebelah kiri, sebelah aja. Oke, Ibu pegang dengan tangan kanan yang boleh dipegang. Sekarang Ibu imani kuasa Tuhan itu masuk di tubuh Ibu bagian kiri dan juga kanan. Masuk, Iya. buka hati, api Tuhan masuk ke dalam tubuh bagian kiri dan juga kanan. Menjamah dan menyembuhkan. Alirkan kuasamu, urapanmu ke dalam tubuhnya bagian kiri dan membuat rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Dan tubuh kirinya ringan, energi negatif dan jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana, Bu? Belum, Pak Pendeta. Belum bagaimana? Gini Pak Pendeta, saya mau cerita dulu. Bisa kalian gitu lah doa pelepasan. Oh, ya oke. Ibu pegang saja dengan tangan kanan. Sudah? Yang bagian bermasalah Iya. sudah? Apa yang dipegang ini? Dada. Yang mana yang sakit, Bu? Pendeta? Yang mana yang sakit Sebelah itu Ibu kiri. pegang. Oke, Ya, pegang dengan tangan kanan ya. Iya. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah lepaskan kasih kuasa jahat keluar. Keluar dari tubuh kirinya, naik dan keluar lewat mulut di dalam nama Yesus. Ya himinata sandabaya, Engkau jamah dan lepaskan kekasihmu ini. Lepaskan ia dari yang jahat di dalam nama Yesus. Anda terima dengan iman, lemaskan otot dan saraf Anda. Rilekskan dalam nama Yesus. Jamah dan lepaskan ia. Lepaskan ia. Lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, lepaskan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Asanaya labaya rabilahim. Yang di punggung kiri keluar. Kegelapan di badan kiri keluar. Cepat. Keluar dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Naik dan keluar engkau cepat di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo. Halo, iya Pak Pendeta. Gimana, Bu? Puji Tuhan, tapi Gimana? bisakah kepala lagi Pak Pendeta? Kepala juga sakit. Ya, pegang dengan tangan kanan kepalanya. Iya Pak Pendeta, iya. Tuhan Yesus, engkau jamah kepalanya bagian kiri dan kanan jamah. Dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Rasa sakit keluar lewat mulutnya di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Asanaya lakayada. Engkau jamah pikirannya, buat tenang dan teduh dalam nama Yesus, dan buat tampakkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo Bu. Ya Pak Pendeta, Tuhan Gimana? sehat. Sudah. Puji Tuhan karena kuasa Tuhan. Sudah. Jadi Ibu pikirannya jangan terlalu banyak berpikir.
Serahkan kepada Tuhan, termasuk masalah finansial. Oh iya, memang itu. Masalah keuangan ibu itu terlalu banyak pikiran ibu Itu masalahnya. masalahnya. Itu saya tidur. Ya, jadi coba benahi pikiran ibu dan berpikir yang benar. Arahkan hati kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Apapun itu, ibu minta kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit pergumulan penyakit, baik dia itu sakit di tulang, baik dia tulang keropos atau tulang patah atau segala jenis sakit penyakit di tulang, atau juga bisa gangguan-gangguan yang ada di paru-paru, yang ada di jantung, lambung, asam urat, atau juga kolesterol, tekanan darah tinggi. Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang, dan di situ juga ada doa pengikatan pengusiran roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti apabila Bapak Ibu saudara-saudari diikat atau diganggu oleh kuasa kegelapan, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah terberkati lewat pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh memberkati pelayanan kami atau berpartisipasi mendonasi pelayanan kami. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari ingin memberkati pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi di nomor WhatsApp sekaligus di nomor telepon 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Dan kita telah tiba di penghujung acara, dan kita berjumpa lagi di hari Sabtu dan Minggu di minggu depan di jam 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang butuh pertolongan Tuhan, sakit, penyakit, atau masalah apapun, boleh pegang dengan tangan kanan tubuh Anda yang sakit. Sebentar yang bermasalah akan angkat tangan kanan Anda. Kita berdoa. Tolong Anda imani saat ini, kuasa Tuhan masuk di tubuh Anda, di bagian yang sakit, masuk, mengalir. Jika itu di darah, Anda mulai berpikir kuasa Tuhan dan api Tuhan masuk di darah Anda. Demikian juga di lever Anda, di limfa Anda, di pankreas, yaitu untuk Anda yang diabetes mellitus, di jantung Anda, untuk Anda yang sakit jantung, di ginjal Anda, untuk yang sakit ginjal, dan untuk sakit kepala. Anda imani saat ini api Tuhan masuk di seluruh tubuh Anda, menjamah dan menyembuhkan Anda, menjamah dan saat ini rasa sakit dan nyeri hilang dan penyakit keluar. Demikian terjadi. Anda rileks dan tenang saat ini, rileks dan tenang, lemaskan otot Anda dan terima dengan iman. Kesembuhan masuk, tarik nafas Anda. Kesembuhan masuk, tarik nafas Anda. Tarik nafas Anda, masukkan ke dalam bagian yang sakit. Saat ini, terima, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Yang sakitnya disebabkan roh jahat, kuasa jahat keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama imani. Kuasa Tuhan masuk di tubuh Anda, di rongga-rongga pernafasan Anda, dan membuat kuasa jahat keluar. Tarik nafas Anda, dan terima kelepasan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan Anda yang bermasalah. Engkau jamah Tuhan mereka yang bermasalah. Tarik nafas Anda saat ini, dan terima Tuhan campur semua urusan dan masalah mereka apapun juga saat ini. Dalam nama Yesus, berkati dengan kemujuran keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan harapan mereka, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Beri perlindungan penjagaan atas mereka dan rumah tempat tinggal mereka dan seisi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Demikian hamba-Mu tutup pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.